Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin di channel YouTube Bung Lutfi Official, channel informatif dan edukatif. Saat ini saya berada di depan Museum Geologi, Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Ministry of Energy and Mineral Resources. Tepatnya di Jalan Diponegoro 57, Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Museum ini sangat penting sekali, khususnya untuk para pelajar ketika mempelajari ilmu pengetahuan alam ya, atau natural science ya, dimana ini adalah museum yang di situ berisi tentang geologi, yaitu tentang ilmu bumi begitu ya. Jadi geo dan logos ya, geologi. Nah, saat ini cuaca cerah di Kota Bandung, dan di sana itu pemirsa, Museum Geologi ini posisinya tidak jauh dari kantor Gubernur Jawa Barat atau Gedung Sate. Saat ini masih acara Car Free Day. Nah, supaya tidak menyita waktu, saya sekarang ajak pemirsa untuk masuk ke dalam. Ini museumnya, diperlihatkan tulisannya Museum Geologi. Nah, oke, agak cepat kita jalan. Sesungguhnya kalau bicara IPA pemirsa, itu ada 3 ya, ada biologi, ada fisika, dan kimia ya. Oke, tapi cabang-cabangnya banyak, cabang-cabang ilmunya. Mari pemirsa, kita masuk. Assalamualaikum. Ini Bapak security-nya. Mari ke belakang. Oh iya, pemirsa mohon maaf. Ini ada Museum Geologi, isinya apa aja lah. Ini dinahnya ya. Ini ada parkir, masjid, perpustakaan, auditorium geologi, kemudian pusat survei geologi, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Vulkanologi itu tentang gunung berapi ya, gunung api. Mitigasi itu pencegahan daripada bencana yang sifatnya tanah begitu ya, bumi begitu. Kemudian ada pusat air tanah dan geologi tata lingkungan sebelah sana. Nah ini, kita masuk aja sekarang pemirsa. Nah, untuk masuk ke Museum Geologi ini, pertama-tama pemirsa harus menyekan barcode begitu ya, yang nanti masuk ke login ke Museum Geologi Kementerian ESDM. Setelah itu beli tiket, sangat terjangkau sekali, per orang hanya Rp3.000. Kemudian setelah itu pemirsa akan mendapatkan gelang seperti ini dan akan diperkenankan untuk masuk begitu. Mari pemirsa. Pelan-pelan, nah ini. Oke. Nah, pemirsa, Museum Geologi ini adalah bangunan cagar budaya ya. Oke. Kalau melihat dari bangunannya, ini sudah bangunan lama ya, sejak zaman VOC, zaman Belanda ya. Oke. Nggih, sambil ngevlog.
Oh, boleh. Pemirsa, ini Museum Geologi 16 Mei 1929 ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka tahun 45 ya, 1945. Ya, waalaikumsalam. Boleh Pak, silakan. Nah ini pemirsa, sejarah dari Museum Geologi Bandung ini memang terkenal dengan beberapa museum ya. Ada Boska yang sifatnya keilmuan itu. Nah kita masuk ke dalam. Nah ini ada globe pemirsa, bola bumi ilmuwan ya, bahwa bumi ini bulat ini ya, tidak datar ini kalau menurut globe ini. Ada 5 benua yang ditinggali manusia, yaitu benua Asia kita ini, kemudian ada benua Afrika, kemudian benua Amerika, benua Eropa, dan benua Australia, serta kutub utara itu benua Arktik dan kutub selatan Antartika ya. Tapi kalau di Arktik ada orang Eskimo, rumahnya iglo itu. Kemudian kalau di kutub selatan Antartika ada burung pinguin, ping pinguin. Nah, kita lihat. Ini ada sebaran fauna di Indonesia pemirsa. Fauna itu adalah hewan ya. Kalau flora tumbuh-tumbuhan. Ini pemirsa bisa lihat sendiri agak dekat ya. Indonesia ini negara yang luar biasa ya. Dari sisi sumber daya alam, kemudian juga satwa ya, faunanya juga tersebar di berbagai daerah ini ya. Hewan-hewan ini. Ini jenis apa ini? Ada yang lunak, ada yang buas dan seterusnya begitu. Satwa-satwa yang memang dilindungi begitu oleh undang-undang ya. Nah, kemudian ini sebaran fauna di Indonesia ya. Pemirsa, ada garis Wallace, ada garis Weber ya. Ini kalau pemirsa tentu saya tidak akan baca ya karena sedemikian banyak ya. Jadi bagi para Anda khususnya pelajar untuk lebih tahu lebih lengkap tentang Museum Geologi ini silakan datang ke Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, ini ada kars Gunung Sewu ya, yaitu Gunung Kapur ya pemirsa. Di mana ini Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini pegunungan kapur ya. Kemudian ada lukisan tangan ini, dua leong-leong. Kemudian dindingnya dua ya, ada stalaktit, ada stalagmit ya. Nah ini pemirsa. Nah juga, yaitu gunung api fenomenal di Indonesia ini, gunung berapi. Selain gunung ini menyimpan keindahan, ternyata gunung ini juga menyimpan bencana pemirsa. Kalau kita tidak berhati-hati, makanya ada mitigasi bencana. Ini sangat penting sekali ini. Sebelah sini mas, ini ada Gunung Merapi. Gunung Merapi itu berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta DIY ya. Nah, kemudian ada Gunung Tambora ini pemirsa, meletus 1815 ya. Gunung Tambora ini di mana Gunung Tambora ini pemirsa? Kemudian ada Gunung Krakatau ini di Selat Sunda, selat yang memisahkan antara Jawa dengan Sumatera ya, begitu. Nah, kemudian Gunung Krakatau, ada Danau Toba ini di Sumatera Utara ya. Danau Toba yang dibentuk melalui gunung berapi dan pergeseran kulit bumi, vulkanotektonik atau tektovulkanik. Nah, ini ada batu-batuan pemirsa ya. Ini batu-batuan alam ya. Nah, di kaca-kaca ini. Oke, pemirsa bisa lihat sendiri. Kemudian ini sebelah sini mas. Ini ada planet-planet dan tata surya di Indonesia ya. Jadi air, angin, es dan seterusnya bisa merubah pemandangan permukaan bumi atau geomorfologi. Permukaan bumi, geomorfologi itu merupakan ilmu cabang dari ilmu geologi ya, ilmu bumi begitu. Ada erosi yang disebabkan oleh air, tanah longsor, disebabkan oleh angin dan es dan seterusnya. Nah ini struktur pergerakan kulit bumi. Kemudian dari sini mas, ini pemirsa planet-planet dengan tata surya masih jalan ya. Ada matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter. Kalau diteruskan ada Saturnus, Neptunus dan
Pluto. Konon Pluto sudah dikeluarkan dari planet ya karena terlalu kecil. Ini ada bentuk dan struktur gunung api. Ini ada batu-batuan, ya pemirsa. Jadi gunung api ini meletusnya mungkin masih bisa diprediksi ya. Tapi kalau gempa bumi nggak bisa pemirsa. Nah, ini dinamika tektonik pergerakan kulit bumi di Indonesia. Nah, ini mohon maaf ada suara lain selain suara saya. Ini suara pemandu dari Museum Geologi ini ya. Kita bergeser ke sini. Kita morfologi bumi gitu ya. Ini pengunjungnya banyak loh pemirsa ya. Rata-rata mungkin anak-anak, para pelajar dan ditemani oleh para orang tuanya ya, bapak ibunya begitu. Nah ini ya proses vulkanik dan seterusnya ini pemirsa silakan baca sendiri ya. Jadi syarat dengan ilmu ini tempat ini pemirsa, Museum Geologi di Bandung ini ya. Ini nah, melakukan erosi pengendapan dan seterusnya. Ini saya nggak apa-apa Pak, monggo. Ini ada batu-batuan pemirsa, ya batu-batuan alam begitu, luar biasa. Masih dari mana? Ya dari dari Bekasi, kota Bekasi atau kabupaten? Kota Bekasi. Kota Bekasi pemirsa, Bekasi masih masuk Jawa Barat ya, dekat Jakarta, termasuk megapolitan Jabodetabek. Masih sekolah Pak? Kenapa? Oh di Jogja, di UGM. UPN itu Universitas Pembangunan Nasional. Jurusan apa? Geologi. Oke, sukses selalu. Ya. Semester berapa? Semester akhir. Oh semester akhir ya. Memang ini keperluan studi atau hanya wisata? Sebenarnya wisata, tapi kebetulan karena belajar politik kan jadi. Oke, betul. Oke Mas, lanjutkan. Nah ini pemirsa batu-batuan alam. Ini bukan buatan loh pemirsa, memang batu-batuan alam. Namanya museum. Museum itu kan menyimpan benda-benda yang sesuai namanya, museum geologi gitu kan. Ya tentu tentang batu-batuan bumi. Oke kita jalan terus. Pemirsa, ini ada keterangannya, saya tidak akan baca pemirsa ya. Nanti banyak kalau saya terangkan semua. Yang ini tenaga tektonik ini pergeseran kulit bumi pemirsa. Sekali lagi kalau bicara gempa bumi ya, pergeseran kulit bumi itu tidak bisa diprediksi. Kalau gunung berapi mungkin masih bisa ya, keluar asapnya, kemudian suara gemuruh dari dalam perut bumi. Tapi kalau gempa bumi nggak bisa. Misalnya akan diprediksi terjadi gempa bumi di tempat ini dengan kekuatan sekian skala Richter, nggak bisa ya. Ya kita hanya berdoa mohon kepada yang kuasa supaya diberi keselamatan. Ini pemirsa, diperlihatkan ya. Jadi selain planet ada meteor, ada meteorit, meteoroid dan seterusnya. Ada juga komet ya, bintang berekor. Jadi benda-benda langit ini sangat banyak sekali pemirsa. Tapi untungnya di perut bumi ini ada atmosfer ya, mantelnya bumi ya. Itu yang melindungi kita. Ada beberapa lapisan di sana. Ada troposfer, stratosfer, kemudian ada mesosfer dan di paling atas itu termosfer. Di situ ada ionosfer ya, yang bisa memantulkan gelombang radio. Kalau di stratosfer 25 km ada O3 ozon. Oke, lanjut kita masuk ke sana Mas. Nah, ini juga diperlihatkan. Do you know about the geology of Indonesia? Tahukah Anda kondisi bumi ya Indonesia? Oke, kita lihat ke dalam. Nah, pemirsa, ini letusan Gunung Krakatau tahun 1883, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dulunya antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera ini nyambung. Ya, atau jadi satu. Setelah letusan Gunung Krakatau, maka terjadilah lepas begitu ya, terpisah antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dan sekarang
sekarang menjadi Selat Sunda. Walaupun di situ tidak dangkal ya, ada paparan namanya paparan Sunda ya. Kalau antara Papua dengan Australia paparan Sahul. Ini ada gempa tsunami di Aceh, gunung meletus dan seterusnya. Ini peta dunia ini pemirsa ya. Luar biasa, penting sekali museum ini ya. Kita ke situ Mas. Nah, ini ada keragaman romantika di Indonesia, permukaan bumi pemirsa ya. Jadi morphology diversity of Indonesia ya. Permukaan bumi Indonesia ini namanya bumi itu tidak rata permukaannya ya. Ada yang rata datar, ada perbukitan, ada pegunungan dan seterusnya. Diperlihatkan ini Mas. Nah, ini ada kompleks Gunung Bromo, Gunung Kars ya, Gunung Sewu begitu ya, Gunung Kapur dan seterusnya. Ini pemirsa sangat banyak sekali, nggak mungkin saya jelaskan secara lengkap. Sekali ya pemirsa ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kemudian juga di antara dua benua dan dua samudra ya, antara benua Asia dan benua Australia serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kita masuk pemirsa. Nah ini ya, luar biasa pemirsa. Ini ada peta Indonesia, keragaman batu-batuan di Indonesia luar biasa, kaya akan sumber daya alam ya, termasuk adalah batu-batu, benda benda-benda di perut bumi ya, baik di Pulau Sumatera, di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku ya, Sulawesi, Osida dan Papua atau Irian Jaya dulu ya. Rocks of Indonesia luar biasa. Ini batu-batuannya pemirsa ya. Ini batu-batuan benar pemirsa ya. Ini bukan buatan ini ya. Nah, ini ada keterangannya ini. Ditemukan di Laut Banda, di Sorowaku, Sulawesi Selatan dekat Sulawesi Tenggara, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sukabumi dan seterusnya ini. Batu-batuan ini ya. Ini ada granit ya. Kalau itu opioid, ini granit ya. Kemudian ini batuan hancur dan seterusnya. Ini ada blue fire. Jadi apa itu namanya, api biru. Ini di Kawah Ijen ya, di Banyuwangi ya pemirsa, Jawa Timur begitu. Luar biasa di pantai Sawarna itu. Si Stax ya. Nah ini juga. Ini ada biji-bijian, ada timbal ya, PB Krumbul, ini batu bara ini pemirsa. Bisa terbakar ini batu bara ini diombilin ya, Sumatera Barat ya, yang banyak batu baranya itu ombilin, Bukit Asam di Kalimantan juga. Ini biji besi di Jambi ini bisa jadi besi, jadi kalau kuat jadi baja, bisa diproses di PT Krakatau Steel di Cilegon. Kemudian ini juga biji besi, biji tembaga ini luar biasa di Tembagapura Papua ini pemirsa, yang sekarang dikelola oleh PT Freeport. Kita sekarang ke sana Mas. Pemirsa, ini permisi Mas. Pemirsa, setelah ini kita menuju ke lantai 2. Di sana ada ini Mas ya, ruang sumber daya biologi, masyarakat dan bencana biologi, ada auditorium, aula ya, dan museum. Nah, permisi Mas ya, kita sebelah sana pemirsa. Wah ini ada tokoh-tokoh ini, mungkin kita lihat yang dari situ. Permisi Mas ya. Pemirsa, ini ada tokoh-tokoh ilmuwan ya. Nah ini sejarah penelitian biologi di Indonesia, John Eberhard ya, tahun sekian-sekian. Pemirsa silakan baca sendiri. Ini ada Yung Hun ya. Ini tokoh dalam pembagian iklim ini, Yung Hun. Ada iklimnya Koppen. Ini Raden Saleh juga ya, pelukis Indonesia yang terkenal. Kemudian ini siapa ini? Rino Willem van
Demelen ya, dari kebangsaan Belanda ini pemirsa. Nah, kemudian ini, jadi ini ilmuwan-ilmuwan bumi ini, ya. Nah, ini ada sumber minyak bumi tertua di Indonesia pemirsa. Dulu sebelum merdeka Indonesia disebut Hindia Belanda ya. Jadi tahun 1850 dilakukan eksplorasi. Eksplorasi itu pencarian sumber daya alam. Monggo, kalau eksploitasi itu lebih pada pengolahan ya. Ini pemirsa, ini proses destilasi ya, penyulingan ya pemirsa. Nah, penyulingan nanti kalau yang kualitasnya bagus itu kadar oktanya tinggi ya. Oke. Nanti yang paling bawah aspal. Nah, ini ada tambang batu bara tertua di Indonesia, di Pangaron, Kalimantan Selatan, sama di Ojibin, Sumatera Barat ya, tepatnya di Kabupaten Sawalunto. Nah, kemudian ada tambang emas di Lembong ya, atau mungkin Rejang Lembong nih, di Provinsi Bengkulu ya, Sumatera. Oke. Ini ada toilet pemirsa. Nah, ini pemirsa diresmikan. Oh ya, jadi Museum Geologi ini di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atau Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Dirjen Eselon 1 Geologi dan Sumber Daya Mineral Profesor Dr. J.A. Katili ya, di Bandung 15 Agustus 1985. Oke. Wah, ini bahasa Belanda ini pemirsa ya. Bahasa Belanda ini. Nah, permisi Mas, ini arah mana ini? Oh, siap. Kalau di sini dulu ya. Oh, muter. Baik. Oh iya ya, terima kasih Mas. Pemirsa, khususnya Anda para pelajar, ini sangat penting sekali untuk dicermati ya, karena ini luar biasa mengandung ilmu yang sangat penting, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Terima kasih Mas, mari ikut saya. Ini ada manfaat dan bencana geologi pemirsa, geological benefit and disaster. Zaman prasejarah, prehistoric period, ya. Zaman prasejarah itu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, belum mengenal aksara, belum mengenal huruf. Ini pemanfaatan logam, termasuk untuk pembuatan mata uang logam ya. Selain uang kertas itu ada uang logam, itu jenis uang kartal. Kalau uang digital seperti sekarang non tunai itu uang gira namanya. Nah, uang logam itu perlu batu-batuan alam seperti ini. Tergantung logam apa yang digunakan ya. Ada emas, ada tembaga, ada perak, perunggu, dan seterusnya ya. Listrik dan panas bumi, nah ini biasa. Nah, ini menarik pemirsa. Earthquake, gempa bumi. Kita lihat pemirsa, ada pengunjung yang permisi Mbak. Ini yang sini ya. Pemirsa, ini maksimal 3 orang untuk pengunjung dengan beban 200 kg. Jadi ini gempa bumi pemirsa, pergeseran kulit bumi. Memang gempa bumi itu kalau secara ilmu terjadi pergeseran kulit bumi pemirsa. Tapi kalau bicara teologi keagamaan, mungkin manusia ini banyak dosa. Seperti lagunya Ebit itu ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Nah itu loh. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada gempa bumi yang bergoyang kan gitu. Nah ini pemirsa.
Akibatnya hancurnya sarana prasarana bangunan ya, terjadinya pelulukan tanah, gelombang permukaan dan seterusnya. Lah ini pemirsa, ini contoh gempa bumi. Tadi saya bilang gempa bumi itu tidak bisa diprediksi pemirsa. Kalau cuaca bisa diprediksi oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Tapi kalau gempa bumi tidak bisa. Misalnya pemirsa akan terjadi gempa bumi pada tanggal sekian, pukul sekian, kalau gerhana bisa. Lah ini pemirsa contohnya. Nah ini, cuman ini mungkin getarannya nggak begitu keras ya, skala Richternya ini. Nah ini kalau keras bisa gini-gini ini. Ya. Oke, kita geser dulu. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan Tuhan Yang Maha Kuasa pemirsa ya, tidak terjadi gempa bumi ya. Ini letusan gunung api, vulcano eruption pemirsa, bisa disaksikan. Indonesia ini selain alamnya yang indah, tapi juga banyak gunung api. Selain menyimpan keindahan alam, tetapi yang namanya bencana itu tentu sesuatu yang harus tidak bisa dihindarkan. Karena itu mitigasi ini penting sekali. Apa itu? Pencegahan. Ya, artinya jangan sampai terjadi korban jiwa, atau kalaupun toh ada itu tidak besar begitu. Jadi harus cerdas gitu ya, bukan pintar, cerdas kita ini. Ini ada landslide, tanah longsor juga pemirsa, bagian dari pergeseran kulit bumi dari selain gempa bumi ya. Tanah longsor mungkin karena pengundulan hutan, ya kan, penebangan hutan secara liar, illegal logging dan seterusnya ini karena ulah manusia ya. Nah, selain terjadinya gempa bumi, biasanya gandengannya itu tsunami pemirsa, pakai TS, tsunami, kayak madrasah Tanawiyah, tsunami pakai TLA. Ini adalah di mana air laut itu tumpah ke daratan. Nah ini peta sebaran tsunami di Indonesia, terutama yang di pinggir pantai, di pinggir laut. Apalagi kalau pusat gempanya itu, ya episentrumnya itu berada di perairan, maka harus waspada yang di pinggir laut seperti ini ya. Kalau terjadi tsunami, airnya tumpah ke daratan, maka akan terjadi bahaya begitu ya, mungkin saya. Seperti yang dulu terjadi di Aceh tahun 2004 itu ya. Oke? Ini pemandangan di luar jalan tadi. Museum ini termasuk bangunan lama ya pemirsa, bangunan tua begitu. Artinya ini sudah ada selama bertahun-tahun ya. Nah, kita masuk lagi pemirsa, kita lihat ada apa lagi di sini. Nah, ini ada pengenalan sumber daya geologi ya. Oke, pemirsa, tentang mineral logam di sini ya. Ini penting sekali loh, semuanya ini bermanfaat untuk kehidupan manusia tadi. Ada biji besi, biji tembaga, biji timah, biji mangan, boksit, untuk aluminium dan seterusnya itu. Nah ini emas, perak, tembaga ya. Kemudian nikel juga ya. Timah ini kalau di Indonesia yang banyak di Bangka Belitung. Masih jalan Mas ya? Oh iya, alhamdulillah. Ini mineral non logam pemirsa, mineral tapi yang bukan logam ya, misalnya batu-batuan seperti ini. Nah, jadi non metalik mineral. Metalik itu metal itu logam. Ini batu mulia, ya, khususnya emas ya untuk perhiasan ya, perak, intan, perunggu dan seterusnya. Nah, batu-batuan ini pemirsa, intan, merah delima, safir, zamrud, kecubung, angke, giok, wah ini. Star ruby, opal dan seterusnya, luar biasa. Ini Mas, diperlihatkan, oke. Nah, ini kalian masih kelas berapa ini? SMK. Oh, SMK pemirsa. Saya kira masih SMP ini atau SD kelas 6. Jurusan IPA memang. Oh, kimia. Ya, makanya meneliti ini ya. Lanjutkan deh, lanjutkan. Ya. Jangan lupa nanti lihat di YouTube ya, Bung Lutfi Official, LUTFI, subscribe, nanti ada di sini. Ya, oke. Ini pemirsa pemisahan minyak dan gas, ya, penting sekali ya. Ini kalau bicara bahan bakar fosil ini
minyak ini harganya ini terus naik terus pemirsa ya. Nah, ini pemirsa syarat terbentuknya minyak dan gas bumi, oke? Ya. Jadi di Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral itu ada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minerba, Mineral Batu Bara, Ketenaga Listrikan, dan seterusnya. Kemudian geologi juga ya. Nah ini panas bumi, pemirsa, biotermal, termasuk energi baru terbarukan. Jadi salah satu selain apa itu pembangkit listrik di Indonesia ini sangat penting sekali. Ada tenaga air, tenaga panas bumi, geotermal, kemudian tenaga uap, tenaga gas dan uap, PLTGU, tenaga bayu atau tenaga angin seperti di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Luar biasa. Ini energi baru terbarukan, biar tidak tergantung sama minyak dan gas bumi aja atau bahan bakar fosil. Nah ini pemanfaatan panas bumi. Bumi kita ini panas pemirsa. Nah penghuninya sendiri manusia seperti kita ini sering panas kok pikirannya. Jangankan bumi itu kan otomatis itu connect gitu, ya kan? Sering marah, sering dengki, iri hati, dendam. Nah ini membuat bumi semakin panas dan menghasilkan listrik. Ya mungkin begitu pemirsa. Oke. Geotermal ya. Ini sumber daya air ya. Water resources ini sumber daya air seperti ini. Terjadinya hujan dan seterusnya. Alat pengukur curah hujan itu ombrometer, alat pengukur suhu udara termometer, pengukur arah kecepatan angin anemometer, alat pengukur tekanan udara barometer, pengukur kelembapan udara hidrometer, alat untuk mengukur kekuatan gempa bumi seismograf. Kemudian apalagi pemirsa? Alat untuk kalau termometer tadi ada satuan Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, dan seterusnya lah. Pemirsa lebih tahu ya dari saya. Nah ini pemirsa, pentingnya air untuk kehidupan. Oke, kita jalan ke sini. Nah ini dari sini pemirsa, Museum Geologi. Nah, ya. Oke, saya ajak masuk. Eksotisme Geologi Pulau Timor. Ya, Pulau Timor itu di NTT dan Timor Leste sana. Ini pemirsa. Nah, ini ke sini juga. Perjalanan saya di Museum Geologi Bandung ini, saya akan ajak kita untuk masuk ke ruang pamer sejarah kehidupan atau History of Life ya. Di sini ada ruangan yang menggambarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari primitif hingga modern yang mendiami planet bumi ya. This exhibition displays the history of the growth and development of living creatures from primitive to modern tips which occupy this earth. Oke, kita masuk ke dalam. Permisi mas. Ini bisa. Nah ini tentang benda-benda purba ini pemirsa, zaman purba. Ini ada masa Paleozoikum ya. Ini batu-batuan betul loh pemirsa ya, bukan replika, bukan ini. Nah ini kerangkanya dinosaurus ini. Ya, ini. Kok kayak lihat film Jurassic Park ini pemirsa. Itu dibedakan sekilas saja dari sini aja.
Nah, wis cukup, kita masuk. Apa namanya? Cicak. Nah, ini tentang biologi pemirsa. Ada moluska. Moluska itu hewan lunak ya. Kalau Echinodermata hewan berkulit duri. Nah, ini Gastropoda, Bivalvia. Ya. Nah, ini tentang flora di Indonesia. Flora tumbuh-tumbuhan, kalau fauna hewan atau binatang ya. Kita masuk ke tempat di sini. Ini tengkorak manusia pemirsa. Ini tengkorak betulan ya, ya Allah. Homo erectus. Waduh, dari Afrika, dari Kenya, dari Cina, dari Ngawi Trinil, Blora, Jawa Tengah, Mojokerto, Jawa Timur, Sangiran, Ngawi. Kita masuk sini. Seorang arkeolog menurut saya, ahli tentang arkeologi benda-benda purba kala. Replika manusia gua pawon. Oke, pemirsa, kita keluar. Demikianlah laporan saya dari Museum Geologi Bandung. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan buat pemirsa, khususnya Anda, para pelajar dan mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.